Bab 701. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, Wang Huan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Melihat suling tiba-tiba muncul, hatinya sangat gembira. Saat ia gembira, ia memuntahkan darah lagi di mulutnya. Zheng Pangzi, jangan terburu-buru membawa pergi saudara Wang. Suling tidak tega melihat Wang Huan memuntahkan darah lagi. Ia tahu bahwa Wang Huan terluka oleh Sima Xinghai, dan sebagian besar dari lukanya adalah luka dalam yang sangat serius. Ia menatap Zheng Yan dengan kaki gemetar dan berteriak. Bagus. Zheng Yan segera bereaksi dan bergegas maju untuk membantu Wang Huan berdiri dan membawanya pergi. Ketika ia pergi, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap suling dalam-dalam dan mengingatkannya, hati-hati. Suling mengangguk, sehingga Zheng Yan tidak perlu khawatir. Setidaknya ia juga seorang seniman bela diri dengan 6 tingkat alam Zhenwu, dan kekuatannya 2 alam kecil lebih tinggi dari sebelumnya. Mungkin, bagi seniman bela diri biasa, 2 alam kecil bukanlah apa-apa. Namun, bagi Suling, seorang seniman bela diri yang berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno, 2 alam kecil berarti transformasi. Ya, promosi 2 alam kecil berarti kekuatan Suling berlipat ganda. Setelah Wang Huan dan Zheng Yan pergi, Suling tiba-tiba tampak muram, menatap Sima Xinghai dengan tajam, dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka berdua adalah saudaraku. Apakah kita harus menghitung akun ini jika kamu menyakiti mereka? Hehe, kamu memotong lengan kanan saudaraku. Aku tidak mengandalkanmu untuk balas dendam ini. Kamu berani datang kepadaku tanpa malu-malu. Itu konyol, itu konyol. Sima Xinghai dan mencibir. Tiba-tiba, beberapa warna dingin melintas di matanya dan berteriak dengan marah, kalau begitu, mari kita selesaikan kebencian lama dan baru bersama-sama. Sima Xinghai sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri tingkat tinggi di wilayah Tianwu. Kekuatannya sangat sombong. Dia mencubit segel tinju yang kuat di tangan kanannya dan menghantamkannya ke suling. Dengan cetakan tinjunya, kekuatan yang mengerikan menyapu keluar dari waktu. Ruang bergetar seolah-olah akan runtuh dan retak. Sima Xinghai memukulnya dengan tinju yang berat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa bahkan ada tanda-tanda distorsi di ruang itu. Apakah ini kekuatan wilayah Tianwu tingkat tinggi? Sangat mengerikan. Tidak heran Sima Xinghai dapat menempati peringkat 10 besar di antara siswa baru Yan Yunzong. Kekuatan yang begitu kuat sudah cukup untuk menekan seniman bela diri lainnya. Ya, dan Sima Xinghai belum menggunakan Suangu. Kau tahu, Sima Xinghai memiliki Suangu. Begitu dia menggunakan Suangu, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Para seniman bela diri di sekitar menyaksikan tinju berat Sima Xinghai. Segel tinju itu dibungkus dengan energi yang tak ada habisnya. Energi yang kuat menyebar ke seluruh ruang dan bahkan mendistorsi seluruh ruang, suasananya sangat berguncang. Coba saya lihat seberapa kuatnya kamu di puncak. Sima Xinghai memukulnya dengan tinju yang kuat, dan kekuatan intimidasi menyapu wajah Suling dalam sekejap. Suling mengerutkan kening dan tampak ketakutan. Dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, dia hampir tidak memikirkannya. Tangan kanannya mengeluarkan cetakan telapak tangan dari udara tipis dan berteriak dengan marah, telapak guntur Buddha yang besar. Cahaya keemasan yang terang dan menyilaukan terkondensasi di telapak tangan Suling dalam sekejap, dan segel besar kata, Z, muncul di telapak tangan Suling. Hancurkan untukku, Suling berteriak, dan cetakan telapak tangan emas itu langsung terfoto. Boom! Pada saat berikutnya, cetakan telapak tangan Suling dan cetakan tinju Sima Xinghai bertabrakan dengan keras, dan energi yang mengerikan menyebar ke sekeliling. Tanah di luar paviliun kungfu meledak dengan keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi. Wajah Suling bermartabat, lempengan batu biru di bawah kakinya retak, dan kakinya langsung tertanam di celah lempengan batu biru itu. Lengan kanannya sakit dan terasa sakit. Sima Xinghai tidak bergerak, matanya dingin menatap Suling. Beberapa warna terkejut melintas di dasar matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu, bagaimana ini mungkin? Sima Xinghai tahu betapa kuatnya segel tinju itu. Tanah di sekitarnya retak, tetapi Suling tidak terluka. Itu luar biasa. Bisakah dikatakan bahwa Suling telah menghilangkan semua kekuatan untuk menghancurkan segel tinjunya? Wajah Suling bermartabat. Dia mengerutkan kening dengan erat. Kekuatan Sima Xinghai benar-benar jauh lebih kuat darinya. Saat ini, darah mengalir di dadanya.
Dia merasa bahwa seluruh meridian orang itu tampaknya retak. Itu sangat menyakitkan. Kaki yang tertanam di celah lempengan batu biru itu bahkan lebih menyakitkan, jelas retak, dan darah merembes dari retakan itu. Tang Lao selalu tinggal di paviliun Gongfa. Faktanya, dengan alam kultivasinya, dia tahu kapan Sima Xinghai muncul di luar paviliun Gongfa. Namun, dia tidak muncul dengan sengaja, karena dia tidak ingin menghentikan Sima Xinghai dari bertarung dengan Su Ling. Dia ingin melihat seberapa kuat Su Ling. Sudah tersebar luas rumor bahwa Su Ling dapat bertarung melintasi perbatasan dan mengalahkan mereka yang berada di Tianwu dengan Zhenwu, yang mengejutkan. Old Tang skeptis dengan pernyataan ini. Tetapi sekarang, saya telah menyaksikan bahwa Su Ling bertarung melawan Sima Xinghai, seorang seniman bela diri tingkat tinggi di alam seni bela diri yang sebenarnya. Meskipun Su Ling gagal menghancurkan Sima Xinghai, saya harus mengakui bahwa Su Ling memang roh jahat terhadap langit. Bagaimanapun, tinju Sima Xinghai cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan batu, tetapi itu tidak berdampak banyak pada Su Ling. Ini cukup untuk menegaskan betapa luar biasanya Su Ling. Apakah kamu terluka? Old Tang mengerutkan kening. Dia menatap sosok Su Ling yang gemetar. Bahkan ada darah yang merembes dari retakan lempengan batu biru di bawah kakinya. Tidak diragukan lagi, Su Ling terluka. Kekuatan pukulan tadi masih melukai Su Ling. Haha, tapi itu benar. Sima Xinghai adalah seniman bela diri Tianwu tingkat tinggi. Kultivasi ranahnya jauh lebih tinggi daripada Su Ling. Jika Su Ling dapat mengalahkan Sima Xinghai, Su Ling benar-benar terlalu memberontak. Old Tang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Pada saat ini, di luar paviliun kungfu, Sima Xinghai tampak marah, meraung dengan marah dan berteriak, "Mati untukku." Prestasi Su Ling hanya meningkatkan dua ranah kecil, tetapi kekuatannya tampaknya telah berubah secara kualitatif, yang luar biasa. Sima Xinghai tahu bahwa jika dia tidak memanfaatkan waktu ini untuk menghancurkan dan membunuh Su Ling secara menyeluruh, Su Ling akan menjadi musuh bebuyutannya di masa depan. Kaki Su Ling gemetar, dia benar-benar terluka. Menghadapi serangan Sima Xinghai yang menghancurkan gunung dan batu, energi itu datang kepadanya dengan momentum dan kengerian yang besar. Ekspresinya berubah drastis dan dia secara tidak sadar menghindari di dekatnya. Hampir pada saat Su Ling melarikan diri, sosok Tang Lao muncul di depan Su Ling dalam sekejap. Segel tinju Sima Xinghai yang ganas jatuh ke tubuh Tang Lao. Kekuatan kuat yang terkandung dalam segel tinju itu menghilang. Jangan membuat masalah di sini, di paviliun kungfu. Tang tua sedikit mengernyit, tampak muram, menatap Sima Xinghai dalam-dalam, dan berkata, "Keluhan pribadi di antara kalian berdua harus diselesaikan oleh kalian berdua, tapi jangan membuat masalah di paviliun kungfu. Kalau tidak, aku akan mencabut kualifikasi kalian berdua untuk memasuki paviliun kungfu di masa depan." Tang tua, sialan, memotong satu lengan saudaraku juga membuat seluruh keluarga Sima membayar harga yang sangat menyakitkan. Bukankah aku harus membalas dendam padanya? Mendengar teguran Tang Lao, Sima Xingyun mengepalkan tinjunya dan tampak sangat bermartabat. Dia sangat membenci Su Ling. Jika Tang Lao tidak muncul, dia akan membunuh Su Ling hari ini. Balas dendam. Mendengar ucapan itu, wajah keriput Tang tua menghapus beberapa seringai di wajahnya. Dia menatap Sima Xingyun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja kamu harus membalas dendam dari Su Ling, tetapi hari ini adalah tanggal ketika siswa baru datang ke paviliun kungfu untuk memilih kungfu. Kamu datang ke sini untuk main-main. Apakah kamu tidak melanggar aturanku?" Ini, Sima Xinghai tercengang. Tang Lao bahkan menyingkirkan kata, "aturan." Tidak diragukan lagi bahwa Sima Xinghai masih sangat menghormati Tang Lao di dalam hatinya. Bagaimanapun, Tang tua adalah anggota keluarga Tang dan memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan Tang Qingshan, yang membunuh kaisar. Dalam ingatan Sima Xinghai, ketika ia masuk Sekte Yanyun, Tang tua menjaga paviliun kungfu di Sekte Yanyun. Oleh karena itu, Tang Lao sangat berkualitas di antara Sekte Yanyun. Para murid Sekte Yanyun juga sangat menghormati Tang Lao. Selain itu, Patriark Tang Yuhui pernah berkomentar bahwa di Sekte Yanyun, selain membunuh Kaisar Tang Qingshan, itu adalah Tang Lao. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sombongnya kekuatan Tang Lao. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Tang tua bahkan telah menyingkirkan aturan, Sima Xinghai tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersikap tidak masuk akal dan mematuhinya. Jika tidak, begitu ia membuat Tang tua marah, itu akan merugikannya dan tidak ada manfaatnya.
Bagaimanapun, Tang Tua adalah sesepuh yang menjaga paviliun kungfu. Sima Xinghai tidak mengerti banyak kungfu yang tidak terduga, jadi ia perlu berkonsultasi dengan Tang Tua. Menyinggung Tang Tua tidak diragukan lagi menghalangi jalannya untuk maju dalam mengembangkan seni bela diri. Mengapa? Bukankah aturanku adalah aturan di Sekte Yanyun? Tang Tua sedikit mengernyit, menatap Sima Xinghai dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak berani. Sima Xinghai tersenyum tak berdaya dan berkata cepat. Kemudian, tatapan mata Sima Xinghai tiba-tiba menjadi dingin. Dia mencungkil Suling dengan ganas dan berkata dengan suara yang kejam, Suling, kamu beruntung hari ini. Kamu akan bertemu dengan hari ketika murid baru datang ke paviliun kungfu untuk memilih kungfu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Haha, mendengar ancaman telanjang Sima Xinghai, Suling tidak bisa menahan tawa. Kakinya masih berdarah dan kesakitan. Lengan kanannya juga terkejut saat tabrakan tadi. Itu menyakitkan, tetapi Suling selalu tersenyum di wajahnya. Hanya dari penampilan Suling, tidak terlihat bahwa Suling terluka. Ayo pergi. Sima Xinghai melirik pemuda kurus di belakangnya. Ya, pemuda kurus itu menjawab dengan cepat. Jangan khawatir, sebentar lagi, hari kompetisi bela diri akan tiba. Saat itu, dia pasti akan mati. Sima Xinghai mencibir. Sima Xinghai langsung pergi meninggalkan paviliun kungfu. Pemuda kurus itu mengikuti Sima Xinghai, tetapi sebelum Sima Xinghai berjalan lebih dari 10 meter, Sima Xinghai tiba-tiba berbalik, menyeringai muram di sudut mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh kepada para mahasiswa baru yang berkumpul di luar paviliun kungfu, kalian semua adalah mahasiswa baru yang baru saja masuk Yanyunzong. Aku harap kalian akan tetap waspada saat berteman nanti. Hidup Suling bergantung padaku. Setelah mengatakan ini, Sima Xinghai berbalik dan pergi, dengan sangat yakin. Ketika mendengar kata-kata terakhir Sima Xinghai, semua seniman bela diri yang berkumpul di sekitar paviliun kungfu gemetar dan menatap Suling dengan iba. Suling benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tidak baik menyinggung siapapun. Dia harus menyinggung seniman bela diri terbaik setingkat Sima Xinghai. Sima Xinghai selalu menjadi orang yang pendendam, tetapi hampir semua orang yang bermusuhan dengannya telah dihancurkan olehnya atau dibunuh langsung olehnya. Tidak diragukan lagi bahwa Suling akan mengalami kesulitan di Sekte Yanyun, dan akan menjadi sasaran banyak seniman bela diri. Begitu dia memasuki Sekte Yanyun, dia menyinggung begitu banyak orang kuat di Sekte Yanyun. Tampaknya Suling benar-benar tidak berencana untuk tinggal di Sekte Yanyun terlalu lama. Ya, bahkan seorang prajurit setingkat Sima Xinghai berani menyinggung tanpa ampun. Itu tergantung pada berapa lama dia bisa hidup. Tidak hanya Sima Xinghai, tetapi juga keluarga Sima dan keluarga Ouyang. Ngomong-ngomong, Suling juga membunuh Yuan Xinghua, dan dia benar-benar menyinggung keluarga Yuan. Jika Suling tidak mati seperti ini, dia benar-benar menentang langit. Semua seniman bela diri di sekitar mengerutkan kening dan menatap Suling. Mereka yakin bahwa Suling akan sangat sedih di masa depan. Bagaimanapun, mereka yang menyinggung begitu banyak orang kuat harus berusaha sekuat tenaga untuk membiarkan Suling mati. Melihat Sima Xinghai pergi dengan matanya sendiri, Suling tidak bisa menahan napas lega. Keringat dingin sebesar biji kacang mengalir turun dari alisnya. Pada saat ini, kucing hitam di lautan kemarahan Suling tiba-tiba berkata, Suling, kamu harus segera meningkatkan kekuatanmu ke alam Zenwu tingkat tinggi, bahkan hari-hari awal alam Tianwu. Jika tidak, Sima Xinghai akan memiliki kesempatan untuk membunuhmu kapan saja. Bagaimanapun, mudah untuk menyembunyikan senjata, dan sulit untuk bertahan dari anak panah. Baiklah, begitu. Suling mengangguk jika dia berpikir. Kaisar Iblis, selama perang Dewa Iblis kuno, kamu juga orang yang kuat di klan Iblis vertikal dan horizontal, sekarang Anda bahkan mulai khawatir tentang peran yang begitu kecil. Kaisar Perang, yang bersembunyi di dalam buku kuno susunan pertempuran, tidak dapat menahan tawa beberapa kali dan berkata, apa yang kau tahu, Zhan Huang? Era ini bukanlah masa perang para dewa dan iblis kuno, dan kekuatanku belum pulih hingga 1/10.000 dari sebelumnya. Jika jejakku ditemukan oleh kekuatan-kekuatan teratas itu pasti akan menyebabkan kematian Suling. Kucing hitam itu mendengus dingin, menatap Kaisar Perang dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu, Kaisar Perang tiba-tiba mengerti. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam, Suling, Kaisar dapat mengajarimu susunan pertempuran terlebih dahulu.
Kekuatannya jauh lebih kuat daripada susunan biasa. Dengan susunan pertempuran ini, aku yakin itu lebih dari cukup untuk membunuh seorang pejuang tingkat tinggi di surga dan seni bela diri. Terima kasih, Kaisar San. Su Ling berterima kasih. Zhan Huang adalah ahli pola susunan di puncak 9 tingkat. Kekuatan seni bela dirinya sangat umum, tetapi pemahamannya tentang pola susunan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Khususnya, melalui pemahamannya sendiri tentang pola susunan, Kaisar Perang secara langsung mengembangkan susunan biasa menjadi susunan pertempuran, dan kekuatannya meningkat puluhan kali lipat. Zhan Huang bersedia mengajari Su Ling susunan pertempuran, yang tidak diragukan lagi membantu Su Ling. Pemahamanmu tentang pola susunan masih terlalu dangkal. Aku akan mengajarimu susunan pertempuran tingkat 2 terlebih dahulu. Kamu harus memahaminya selama 10 hari setengah bulan. Kaisar Perang berkata. Kemudian, Kaisar Perang menyampaikan isi susunan pertempuran ke dalam pikiran Su Ling. Sesaat kemudian, beberapa garis khusus tiba-tiba muncul di benak Su Ling. Garis-garis itu sangat aneh dan aneh, memancarkan sentuhan kecemerlangan, yang jelas sangat luar biasa. Lumayan pola-pola khusus itu adalah pola susunan, yang dipadatkan menjadi susunan atau pola pertempuran. Su Ling mengamati secara kasar pola susunan yang disampaikan Kaisar Perang ke dalam pikirannya. Mungkin ada ribuan pola susunan, yang hampir semuanya adalah pola susunan kelas 2 biasa. Seperti yang dikatakan Kaisar Perang, susunan pertempuran yang diajarkannya kepada Su Ling hanyalah susunan pertempuran kelas 2. Pola susunan yang digunakan secara alami adalah pola susunan kelas 2. Saat Su Ling mengamati pola susunan kelas 2 di benaknya, suara Tang Xian tiba-tiba masuk ke telinga Su Ling. Su Ling, semua orang telah memasuki paviliun kungfu untuk memilih kungfu. Apakah kamu masih akan masuk? Tanya Tang Xian. Su Ling segera menahan pikirannya, tersenyum beberapa kali dan berkata, tentu saja. Tapi kali ini aku tidak akan membantuku memilih keterampilan, tetapi untuk membantu kedua saudaraku yang baik memilih keterampilan. Saat ini, Zheng Yan yang kembung membantu Wang Huan ke tubuh Su Ling. Zheng Yan tampak malu dan berkata kepada Su Ling, Kakak Su, maafkan aku. Aku sangat malu. Tidak perlu malu. Su Ling mengulurkan tangannya, menepuk bahu Zheng Yan dan berkata, jangan lupa, kamu berlatih dan dao. Seni bela dirimu tidak sebagus Sima Xinghai dan yang lainnya. Tentu saja, itu normal. Ini, mendengar penghiburan Su Ling, Zheng Yan merasa gembira di dalam hatinya dan bahkan meneteskan air mata di matanya. Tetapi pada saat ini, Su Ling menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan berkata, namun, Zheng Yan, bahkan jika kamu berlatih dan dao, kamu harus menurunkan berat badan saat kamu harus menurunkan berat badan. Jika tidak, kamu tidak dapat menyelesaikan kejadian seumur hidup ini. Petik 2. Petik 2. Zheng Yan terdiam sejenak. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Su Ling dan berkata dengan senyum pahit, hidup adalah masalah besar. Lebih baik aku menjalani hidupku dengan tangan kananku. Menghabiskan hidup dengan tangan kanan, mungkin itu adalah masalah bagi semua anjing lajang. Tang Xian, yang tinggal di dekatnya, tidak dapat menahan sedikit kerutan setelah mendengar jawaban mengejek Zheng Yan. Apakah ini saudara laki-laki Su Ling? Zheng Yan juga memperhatikan keberadaan Tang Xian untuk pertama kalinya. Sebelum membunuh Kaisar, Tang Qingshan maju dan menjatah Tang Xian Su untuk Su Ling. Tentu saja, Zheng Yan juga mengetahuinya. Oleh karena itu, Zheng Yan, karakter yang halus, mengambil 2 langkah dalam 3 langkah, bergegas maju dengan cepat, datang ke Tang Xian dan berteriak, halo, kakak ipar. Tang Xian terkejut oleh suara tiba-tiba dari kakak iparnya. Dia menatap Zheng Yan dalam-dalam dan tahu apa yang dimaksud Zheng Yan dengan kakak ipar. Bagaimanapun, Zheng Yan baru saja memulai, tetapi dia telah memanggil Su Ling sebagai kakak tertua. Zheng Pangzi, jangan bicara omong kosong. Su Ling menatap Zheng Yan dengan marah dan memarahi. Ini adalah hal yang tidak ditinggalkan oleh 8 karakter. Pada saat ini, Tang tua yang berdiri di belakang Su Ling tiba-tiba tampak sangat serius dan suaranya sangat muram, dan berkata, wah, apa yang baru saja kau bicarakan? Petik 2. Petik 2. Punggung Su Ling tiba-tiba terasa dingin. Ketika dia berada di paviliun kungfu, Tang tua memberitahu Su Ling untuk tidak melakukan apapun yang akan menyakiti Tang Xian. Itu bagus. Su Ling memalingkan wajahnya dan berkata, bahwa pernikahan dengan Tang Xian adalah masalah 8 karakter,
yang tidak diragukan lagi tidak bertanggung jawab bagi Tang Xian. Tang Tua, aku bercanda tadi. Menikahlah, menikahlah. Zheng Pangxi, kau akan memanggil Tang Xian sebagai saudara ipar di masa depan. Su Ling segera berbalik dan berkata kepada Tang Tua dengan wajah menyanjung. Itu hampir sama. Tang Tua mendengus dingin. Dia baru saja menyelamatkan Su Ling, tetapi bukan hanya karena Su Ling adalah seorang penyihir seni bela diri, tetapi juga karena Tang Xian. Tang Xian tetap di dekatnya, menunjukkan senyum masam. Dia tanpa sadar menatap Su Ling. Apakah benar-benar memalukan menikahinya di hati Su Ling? Apakah dia benar-benar tidak pantas untuk meminta Su Ling menikahinya? Kau tahu, di Dayangu, ada banyak sekali orang yang ingin menikahinya. Jika dia mau, akan ada bakat seni bela diri yang bisa naik gunung pisau dan turun ke lautan api untuknya kapan saja. Namun, Su Ling sama sekali tidak ingin menikahinya. Su Ling bahkan tidak peduli dengan kesempatan di depannya. Su Ling, tolong perkenalkan dirimu. Tang Xian melirik Su Ling dan berkata, baiklah, bagus. Su Ling mengangguk. Dia tidak memperhatikan ekspresi aneh di wajah Tang Xian, atau dia sama sekali tidak mengerti pikiran wanita. Pria ini adalah Zheng Pangxi. Nama aslinya adalah Zheng Yan, dia pria gemuk yang sangat baik. Su Ling menarik Zheng Yan ke Tang Xian dan memperkenalkannya. Kemudian, Su Ling membawa Wang Huan yang terluka ke Tang Xian. Wang Huan tinggi dan tegap. Ketika berdiri di depan Tang Xian, dia lebih tinggi satu kepala dari Tang Xian, yang membuat Tang Xian terlihat sedikit kurus. Su Ling berkata, ini Wang Huan, kakak tertuaku. Tang Xian menatap Zheng Yan dan Wang Huan. Keduanya adalah teman Su Ling ketika dia berada di Kekaisaran Lanxing. Tentu saja, jika Anda melacak mereka dengan cermat, mereka bahkan dapat ditelusuri kembali ke kota Qingyang. Halo, saya Tang Xian, tunangan Su Ling. Tang Xian memperkenalkan dirinya. Setelah mendengar perkenalan diri Tang Xian, semua seniman bela diri yang berkumpul di sekitar paviliun kungfu menunjukkan ekspresi marah, dan ada lebih banyak rasa iri dan cemburu di mata Su Ling. Sialan, Su Ling benar-benar menanjak tinggi. Dia benar-benar bisa mendapatkan hati Tang Xian. Omong kosong apa, Tang Xian tidak akan menyukai Su Ling apapun yang terjadi. Jelas bahwa Tang Qingshan membunuh kaisar dan menjanjikan Tang Xian kepada Su Ling. Kalau tidak, dengan kodok Su Ling, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menikahi Tang Xian? Ya, sangat disayangkan bahwa Tang Xian dan wanita cantik tak tertandingi lainnya harus menikahi pria seperti Su Ling. Itu menjijikkan. Para seniman bela diri di sekitar sangat tidak puas dengan pernikahan Tang Xian dengan Su Ling, karena itu benar-benar telanjang. Dengan kualifikasi dan kondisi Tang Xian, Anda dapat menemukan pria yang lebih baik. Bahkan putra mahkota kerajaan kuno Dayan melemparkan cabang zaitun ke Tang Xian dan jatuh cinta pada Tang Xian. Selama Tang Xian bersedia, dia dapat menikahi putra mahkota dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi ibu dari suatu negara di masa depan. Ini adalah pertandingan yang sebenarnya. Hanya orang-orang dengan status bangsawan dan kekuatan yang kuat seperti pangeran yang dapat layak untuk Tang Xian. Siapa Su Ling, yang memenuhi syarat untuk menikahi Tang Xian? Namun, yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa Tang Xian benar-benar mulai jatuh cinta pada Su Ling, dan bahkan ada yang menyukainya. Tunangan, mendengar tiga kata ini, Su Ling terdiam. Dia mengatakan bahwa dia juga memiliki tunangan, Lu Sueyao. Jika dia ada di sini, betapa memalukannya itu. Benar saja, tepat ketika Su Ling ingin merasa malu, sebuah suara percaya diri tiba-tiba terdengar. Su Ling, aku tidak menyangka kamu akan berubah begitu banyak. Sudah lama sekali kamu tidak menemukan tunangan lain. Seluruh hadirin terkejut mendengar ucapan ini. Mereka semua menatap wanita ceroboh yang mengaku sebagai putri itu. Wanita itu mengenakan gaun merah panjang, dengan sosok yang mempesona dan anggun. Wajahnya sangat halus, dan bibirnya dicat dengan warna merah yang indah, yang terlihat sangat panas. Putri dari negara mana ini? Dia sangat cantik, ya. Tapi apa hubungan antara sang putri dan Su Ling? Mengapa dia mengatakan bahwa Su Ling menemukan tunangan lain? Apakah Su Ling memiliki tunangan sebelumnya? Pada saat ini, semua seniman bela diri di luar paviliun kungfu menatap putri yang seksi dan berkata dengan rasa ingin tahu. Tang Xian juga sedikit mengernyit. Dari penampilan wanita yang mengaku sebagai sang putri, wajah Tang Xian menjadi sangat jelek.
Karena Tang Xian tahu bahwa wanita yang menyebut dirinya sang putri tidak kalah dengan penampilannya, dan tampaknya dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Ling. Putri Honglian, apakah kamu harus menggodaku? Pada saat ini, Su Ling tampak tak berdaya dan menatap putri yang seksi dalam gaun merah panjang. Sang putri mencoba menggodamu. Bagaimana? Putri Honglian mendengus dingin dan menatap mata Su Ling. Dia tiba-tiba tampak sedikit lebih dingin dan bertanya, Su Ling, bagaimana kamu berbicara dengan sang putri? Perhatikan nada bicaramu. Xuan Yuan, yang mengikuti Putri Honglian, tiba-tiba tampak dingin, menatap Su Ling dengan marah dan memarahi. Ketika para seniman bela diri di sekitar mendengar Su Ling memanggil si gadis cantik bergaun merah itu dengan sebutan Putri Honglian, mereka semua tercengang dan menunjukkan ekspresi terkejut. Sialan, aku sangat ceroboh sampai-sampai tidak mengenali Putri Honglian. Sudah banyak yang mengatakan bahwa orang tercantik di Kekaisaran Honglian adalah Putri Honglian. Aku tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya rumor itu benar. Ini adalah Putri Honglian. Melihat temperamennya yang mulia, aku tahu dia terlahir sangat luar biasa. Tetapi bagaimana mungkin putri yang begitu mulia itu ada hubungannya dengan Su Ling? Benar sekali, Su Ling, orang rendahan yang tidak memasuki aliran, tidak dapat berhubungan dengan bakat setingkat Putri Honglian. Apa hubungan antara dia dan Putri Honglian? Semua orang bingung dan terkejut. Tang Xian juga memiliki kebingungan yang sama di dalam hatinya. Dia menatap Su Ling dan bertanya, apakah kamu tidak akan memperkenalkanku? Tentu saja perkenalan. Su Lingshan tersenyum dan berkata, Putri Honglian yang cantik dan mendominasi ini, kapan waktu yang buruk untuk muncul? Aku harus muncul saat ini. Wanita cantik sangat cemburu saat bertemu. Terlebih lagi, Tang Xian dan Putri Honglian yang bertemu wanita cantik di level ini. Su Ling tersenyum canggung dan berjalan cepat ke Putri Honglian, tetapi saat ini, Xuan Yuan bergegas maju dan berhenti tepat di antara Su Ling dan Putri Honglian. Su Ling, kamu bisa mengatakan apa saja sekarang. Jangan terlalu dekat dengan sang putri. Xuan Yuan tampak sangat serius dan menatap Su Ling dengan dingin. Petik 2 petik 2. Su Ling langsung tampak tak berdaya. Nima, putri teratai merah tidak muncul lebih awal atau terlambat. Kebetulan dia muncul saat ini. Tidakkah kamu tahu bahwa mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu di waktu dan tempat yang memalukan seperti itu akan membuatnya sangat malu? Putri Honglian selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Tentu saja dia tahu Su Ling malu. Namun, dia hanya mempermalukan Su Ling karena dia juga menghargai Su Ling. Sejak di Kekaisaran Lanxing, tidak, harus dikatakan bahwa ketika dia berada di antara 100.000 gunung, dia menghargai Su Ling. Dia bersedia bergabung dengan Yan Yunzong, sebagian besar, karena dia datang ke Yan Yunzong. Tetapi sekarang lebih baik, Su Ling tidak tahu, jadi dia bertunangan langsung dengan Tang Xian dan akan menikah 6 bulan kemudian, yang membuat Putri Honglian sedikit marah. Putri Honglian menatap Su Ling dengan dingin. Dia selalu sangat sombong. Bagaimanapun, sebagai seorang putri dari suatu negara, dia pasti memiliki kualifikasi sombong. Mengapa? Tidakkah kamu membantu memperkenalkannya? Putri Honglian merendahkan suaranya dan bertanya dengan senyum pahit di sekitar mulutnya. Perkenalan? Ini adalah perkenalan. Wajah Su Ling disertai dengan senyum, tetapi di dalam hatinya, dia telah menyapa Putri Honglian untuk waktu yang lama. Xian, ini Putri Honglian, dari Kekaisaran Honglian. Su Ling menatap Tang Xian dan berkata, ya, Tang Xian mengangguk sedikit. Melihat wajah Tang yang tanpa ekspresi, hati Su Ling tiba-tiba bergejolak. Tampaknya dia memiliki beberapa antisipasi yang buruk. Kemudian dia menatap sang putri lagi dan berkata, Putri Kerajaan, ini Tang Xian, penguasa Yan Yunzong. Ya, Putri Honglian juga mengangguk, dengan ekspresi kaku di wajahnya. Kemudian Putri Honglian melewati Su Ling dan datang ke Tang Xian. Wajahnya yang kaku tetapi cantik menunjukkan beberapa senyuman. Melihat kontak positif antara Putri Honglian dan Tang Xian, Su Ling bahkan lebih gugup, yang jauh lebih berbahaya daripada saat dia menghadapi para seniman bela diri di wilayah Tianwu. Su Ling berusaha membujuk Putri Honglian. Namun, sebelum Su Ling berbicara, Putri Honglian berkata, pria itu berkuku babi besar. Apa kau benar-benar ingin menikahinya? Su Ling tercengang saat mengatakan ini. Ketika para seniman bela diri di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan Putri Honglian, mereka semua tampak bingung.
Pria yang tidak setia, apa-apaan ini? Apakah Putri Honglian mengatakan bahwa Su Ling tidak bertanggung jawab? Namun, ini juga benar. Melihat Su Ling, dia jelas tidak terlihat seperti pria yang bertanggung jawab. Kalau tidak, jika Su Ling memiliki sedikit pengetahuan diri, dia seharusnya tahu bahwa dia sama sekali tidak pantas untuk Tang Xian. Sepertinya Putri Honglian telah melihat esensi Su Ling. Dia sama sekali tidak pantas untuk Tang Xian. Petik 2, itu benar. Bagaimana mungkin Su Ling tidak pantas untuk Tang Xian? Siapa di antara bakat muda yang mengejar Tang Xian sebelumnya yang tidak harus beberapa kali lebih kuat dari Su Ling? Para seniman bela diri di sekitarnya semua mencibir. Saat ini, mereka hanya berharap Tang Xian dapat mendengarkan bujukan Putri Honglian dan menolak untuk menikahi Su Ling. Namun, yang mengejutkan para seniman bela diri ini, Tang Xian berkata, kakak Honglian berkata ya, tetapi saya menikahi Su Ling. Itu adalah keputusan para tetua saya. Saya tidak dapat menahannya. Jika Anda bersikeras menentang, apakah para tetua keluarga Anda masih dapat memaksa Anda? Putri Honglian tertegun, sedikit mengernyit dan berkata dengan rasa ingin tahu. Sekarang sudah selesai. Sudah terlambat untuk menentang. Tang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang sudah dilakukan? Putri Honglian menatap kosong. Semua seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Apa yang sudah dilakukan? Mungkinkah Tang Xian dan Su Ling telah memasak nasi? Saat memikirkan ini, para seniman bela diri itu bahkan lebih tercengang. Su Ling, seorang bajingan yang terluka oleh ribuan pisau, sangat cepat. Sialan, apa yang dipikirkan Putri Honglian, tentu saja, tidak berbeda dengan apa yang dipikirkan para seniman bela diri di sekitarnya. Tang Xian secara pribadi mengakui bahwa perahu itu sudah jadi, dan sudah dimasak dengan nasi mentah. Saat berikutnya, Putri Honglian menatap Su Ling dengan dingin dan berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Petik 2. Su Ling terdiam beberapa saat. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa, tetapi tampaknya orang-orang ini, termasuk Putri Honglian, tidak dapat mempercayainya. Zheng Pangzi maju, mengacungkan jempol kepada Su Ling, tersenyum dan berkata, kakak Su, kamu sangat hebat. Pria gemuk, jangan ikuti mereka. Apakah kamu tidak mengerti maksudku? Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan menatap Zheng Yan dalam-dalam. Orang ini benar-benar dapat menambahkan bahan bakar ke dalam api. Su Ling, aku mengerti. Pada saat ini, Wang Huan, yang tetap berada di samping Zheng Yan, tiba-tiba mengangguk dengan penuh perhatian, lalu melemparkan tatapan yang Anda tahu, saya tahu, dan semua orang tahu kepada Su Ling. Saudara Wang, Anda, Su Ling tersenyum tak berdaya. Ia menatap Tang Xian dan berharap Tang Xian berdiri dan menjelaskan apa arti dari kalimat, sudah selesai. Namun, yang mengejutkan Su Ling adalah Tang Xian berkata langsung, jangan pikirkan itu. Aku hanya tinggal bersama Su Ling. Petik 2 tanda tanya petik 2. Su Ling menatap kosong. Tang Xian semakin gelap dan gelap. Su Ling benar-benar ingin mengambil kain lap dan menutup mulut Tang Xian, meskipun ia tidak berani. Putri Honglian juga membelalakkan matanya. Beberapa warna marah melintas di matanya yang indah. Ia menatap Su Ling dengan marah dan mengulangi dengan heran, hidup bersama. Hidup bersama. Para seniman bela diri di sekitar adalah mereka yang baru saja memasuki Sekte Yanyun. Mereka telah lama mengagumi Tang Xian, kecantikan yang terkenal dan tak tertandingi. Namun sekarang, di dalam hati mereka, itu benar-benar keren. Su Ling sudah hidup bersama dengan Tang Xian, yang merupakan kemajuan yang pesat. Tidak, Su Ling pasti telah memaksa Tang Xian untuk melakukannya. Sialan, dewiku, sangat tersentuh oleh Su Ling. Su Ling, bajingan yang menderita 1000 pisau, tidak heran begitu banyak orang ingin membunuhnya. Ada keluhan di mana-mana, dan mereka penuh dengan kebencian terhadap Su Ling. Awalnya, Su Ling dan Tang Xian hanya bertunangan, dan mereka masih memiliki secercah harapan. Lagi pula, apa itu pertunangan? Lupakan saja pernikahanmu. Tetapi siapa yang mengira bahwa Su Ling dan Tang Xian tinggal bersama, dan aku khawatir mereka telah memasak nasi. Setelah mendengar bahwa Tang Xian dan Su Ling tinggal bersama, Tang Tua yang berdiri di pintu masuk paviliun Kung Fu memancarkan beberapa senyuman di wajahnya yang keriput dan berubah-ubah. Anak muda zaman sekarang masih bisa bermain. Tua, Su Ling,
Sang putri berkata kepadamu bahwa kamu harus memperlakukan saudari Xian dengan sepenuh hati. Jika tidak, sang putri tidak akan membiarkanmu pergi lebih dulu. Putri Honglian mendengus dingin. Hatinya tak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia menatap Suling dengan dingin dan memarahi, karena dia sudah hidup bersama, lebih penting untuk menahan diri. Jangan menggoda. Petik 2. Hidup bersama. Tepat saat itu, sebuah suara lembut, penuh keraguan, tiba-tiba terdengar. Kemudian ia melihat dua sosok anggun datang ke arah Putri Honglian. Ketika Suling melihat kedua sosok itu, seluruh orang ingin menemukan lapisan tanah dan segera mengebornya. Putri Honglian, dengan ekspresi sombong, menatap salah satu dari mereka dan berkata, "Ya, mantan tunanganmu dan adikmu Xian tidak hanya bertunangan, tapi juga sekarang tinggal bersama." Dua sosok itu, satu adalah Lu Sueyao, yang lainnya adalah orang yang jatuh tanpa es. Mendengar apa yang dikatakan Putri Honglian, Lu Sueyao tercengang. Emosi yang sangat rumit mengalir ke dalam hatinya. Dia tanpa sadar menatap Suling. Luo Wushuang tersenyum, bergegas ke Suling, berseru, "Suling, kamu bisa." "Tuan, jangan membuat masalah. Tidak ada yang salah." Suling ingin menangis tanpa air mata. Sekarang dia semakin malu. Benar saja, Lu Sueyao menatap mata Suling dan menjadi semakin dingin, bahkan marah. Dia berkata, "Suling, seperti yang kamu katakan sebelumnya, kamu memiliki seseorang yang kamu sukai, tetapi apakah kamu pantas mendapatkannya untuk apa yang kamu lakukan sekarang?" Pertanyaan Lu Sueyao menempatkan Suling dalam situasi yang paling memalukan. Suling tahu bahwa dia tidak bisa membersihkan dirinya dengan melompat ke Sungai Kuning kali ini. Suling menatap Lu Sueyao dengan sangat serius. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun saat ini, Tang Xian tiba-tiba berkata, "Aku tahu Suling memiliki seseorang yang disukainya, tetapi aku tidak keberatan dia mencari wanita lain." Lu Sueyao tertegun dan menatap kosong. Putri Honglian langsung tampak terkejut. Adapun seniman bela diri di sekitar, mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang dan terkejut di dalam hati mereka. Ekstasi macam apa yang diberikan Suling kepada Tang Xian, yang dapat membuat Tang Xian rendah hati sejauh ini? Tang Xian menikahi Suling dan tidak keberatan Suling mencari yang lain. Irama macam apa ini Nima? Anda tahu, para talenta muda yang mengejar untuk mencintai Tang Xian tidak ragu untuk naik gunung pisau dan turun ke lautan api demi Tang Xian, atau bahkan membayar nyawa mereka. Mereka hampir semuanya bersumpah, selama Tang Xian bersedia menikahi mereka, mereka berjanji untuk mencintai Tang Xian sendirian dalam hidup ini dan kehidupan ini. Namun, sekarang, Tang Xian tidak hanya menemukan Suling yang jauh lebih tidak berbakat daripada para talenta muda itu, tetapi juga membuat langkah mundur yang besar bagi Suling, mengatakan bahwa dia tidak keberatan meminta Suling untuk menemukan wanita lain. Seberapa besar Tang Xian menyukai Suling untuk membuat langkah mundur seperti itu? Gila, dunia ini benar-benar gila. Untuk apa Tang Xian melakukan ini? Ya, dengan syarat Tang Xian, dia dapat memilih pria yang lebih baik. Mengapa dia bersikeras bersama Suling? Awalnya saya berpikir bahwa Tang Xian menikahi Suling karena Tang Qingshan, tetapi sekarang tampaknya Tang Xian ingin menikahi Suling. Para seniman bela diri di sekitar hampir runtuh, karena mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kecantikan yang tak tertandingi seperti Tang Xian akan rendah hati sejauh ini, dan semua ini hanya untuk Suling. Sungguh luar biasa, Lu Sueyao dan Putri Honglian sama-sama ketakutan. Apakah dunia ini menaruh kereta di depan kuda? Namun, sesaat kemudian, Putri Honglian merasa senang. Jika Tang Xian tidak keberatan Suling mencari wanita lain, bukankah itu berarti dia juga punya kesempatan? Namun, apapun yang terjadi, Putri Lotus dengan cepat menyangkal ide ini di dalam hatinya, dan mengingatkan dirinya sendiri, sialan. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang putri dari suatu negara, dan aku tidak bisa merendahkan diri untuk menikah, dan aku bahkan tidak bisa melayani wanita lain. Setelah meniadakan ide itu di dalam hatinya, Putri Honglian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, melayani seorang suami dengan wanita seperti Tang Xian dapat dianggap sebagai hal yang wajar. Setelah ide ini muncul di dalam hatinya, sulit bagi Putri Honglian untuk menghapus ide ini dari benaknya. Dia tersenyum. Lu Sueyao tampak berwibawa. Dia benar-benar tidak menyangka Tang Xian akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak,
Harus dikatakan bahwa dia benar-benar tidak menyangka Tang Xian akan membuat kemunduran seperti itu dalam statusnya. Apakah Suling benar-benar begitu menawan? Lu Sueyao tanpa sadar menatap Suling. Dia harus mengakui bahwa Suling telah banyak berubah dibandingkan dengan lebih dari setengah tahun yang lalu. Suling telah tumbuh terlalu banyak dalam kekuatan seni bela diri dan pikiran. Suling, apa rahasiamu? Mengapa kamu bisa tumbuh begitu cepat? Lu Sueyao mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berkata dalam hatinya. Wang Huan dan Zheng Yan juga terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Tang Xian. Mereka berdua tahu betapa populernya Tang Xian di Sekte Yanyun. Wanita seperti Tang Xian selalu diperlakukan seperti bintang dan bulan dan dicintai oleh pria lain. Tetapi sekarang, Tang Xian tidak ragu untuk menerima Suling dan mencari wanita lain untuk Suling, yang jelas merupakan konsesi besar bagi wanita sombong seperti Tang Xian. Kakak Su, kamu benar-benar hebat. Zheng Yan mengacungkan jempol ke arah Suling dan berseru. Suling, hebat sekali. Wang Huan juga menatap Suling dengan saksama. Wajar saja jika talenta muda seperti Suling disenangi banyak wanita cantik. Atas pujian yang tak dapat dijelaskan dari Wang Huan dan Zheng Yan, Suling tersenyum tak berdaya dan berkata, ayo. Cepat masuk ke paviliun kungfu untuk memilih kungfu. Ya, kalian adalah teman Suling, jadi kalian adalah temanku. Cepat masuk ke paviliun kungfu dan cepat pilih kungfu. Tang Xian tersenyum, mengangguk, mengerutkan kening dan tersenyum, sangat mengharukan dan cantik, katanya. Pada saat ini, Luo Wushuang, Lu Sueyao, Putri Honglian, Suanyuan Changkong, Wang Huan dan Zheng Yan semua tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, dan berjalan menuju paviliun kungfu sesuai dengan apa yang dikatakan Suling dan Tang Xian. Putri, lihat mereka. Mereka tampak seperti suami istri. Suanyuan Changkong mengikuti Putri Honglian, berjalan menuju paviliun kungfu dan berkata sambil tersenyum. Diam, Putri Honglian mendengus dingin, menatap langit Suanyuan dalam-dalam dan berkata, entah mengapa, dia dimakan oleh Putri Honglian. Suanyuan Changkong benar-benar tampak bingung. Apakah Putri Honglian minum obat senjata? Kapan amarahmu menjadi begitu pemarah? Ketika Putri Honglian dan yang lainnya memasuki paviliun kungfu, Suling merasa lega, dan keringat dingin seperti butiran kacang menetes dari alisnya. Akhirnya lolos dari bencana. Apakah kamu yakin ingin terus bermain seperti ini? Suling menatap Tang Xian. Ekspresi wajahnya sangat serius dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bermain. Tang Xian menggelengkan kepalanya, menatap Suling dengan sangat serius dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Suling sedikit mengernyit dan berkata dengan heran, kau harus tahu bahwa selama aku mencapai alam Tianwu, aku akan meninggalkan Sekte Yanyun, bahkan negara kuno Dayan dan bidang angkasa ini. Aku sudah memutuskan, jadi aku akan pergi bersamamu. Kata Tang Xian. Hah, mendengar ucapan itu, Suling tertegun, tersenyum tak berdaya dan berkata, kau harus tahu bahwa kau dan aku tidak mungkin. Kau hidup dalam kemewahan, dan aku hanyalah orang biasa. Tidak ada persimpangan di antara kita. Jika bukan karena guru, kita tidak akan menyentuhnya sama sekali. Petik 2. Itu tidak masalah. Tang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kau sukai dariku? Suling mengerutkan kening dan bertanya, aku tidak tahu. Tang Xian tertegun dan menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kau menyukaiku? Suling terkejut. Mengapa kau perlu menyukai seseorang? Tanya Tang Xian. Tidak, Suling mengerutkan kening. Apakah kau membutuhkannya? Tang Xian juga mengerutkan kening. Lupakan saja, setelah setengah tahun, hubungan antara kamu dan aku akan berakhir dengan sendirinya. Suling mendesah tak berdaya. Dia tahu Tang Xian tidak menyukainya. Tang Xian pasti menggodanya, jadi dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Tang Xian. Mengenai tinggal bersama Tang Xian dan tidak tidur di ranjang yang sama, itu bukanlah benar-benar hidup bersama. Suling, apakah kamu harus memutuskan hubunganmu denganku? Wajah Tang Xian sangat jelek. Ada sedikit warna tak berdaya di matanya dan bertanya dengan nada yang dalam. Bukan untuk memutuskan hubungan, tetapi tidak ada hubungan antara kamu dan aku. Jika kita harus menekankan hubungan apa yang kita miliki, kita hanya bisa mengatakan bahwa kita adalah sesama murid. Suling bukanlah tipe orang yang tidak memiliki pengetahuan diri. Dia tahu bahwa Tang Xian cerdas, dan lahir di ujung jalan kehidupan. Bagi Tang Xian,
kehidupan ini ditakdirkan untuk menjadi kehidupan yang luar biasa. Ya, sejak dia lahir, itu ditakdirkan untuk menjadi kehidupan yang luar biasa. Namun, Su Ling berbeda. Su Ling adalah orang yang sangat biasa dari awal hingga akhir. Su Lingsheng tinggal di keluarga Su di kota Qingyang, dan keluarga Su di kota Qingyang hanyalah keluarga kecil yang sangat tidak penting di Kekaisaran Lanxing. Oleh karena itu, Su Ling sudah ditakdirkan sejak dia lahir. Dia harus berusaha sekuat tenaga, berusaha untuk maju dan mengolah seni bela diri dengan sepenuh hati. Barulah kemudian ia dapat memiliki kesempatan untuk mencapai seni bela diri yang paling kuat dan bersaing dengan para talenta seni bela diri yang mulia itu. Su Ling tahu betul bahwa jika ia tidak bekerja keras, ia tidak akan dapat keluar dari jalan iblis batas kuno. Tentu saja, bahkan lebih mustahil untuk secara paksa mengalahkan Sang Guan Mi dan menekan Sang Guan Mi dalam Perang Dunia Pertama di puncak larangan ungu, ibu kota Kekaisaran Lanxing. Bahkan lebih mustahil untuk mengalahkan Yuan Xinghua dalam penilaian mahasiswa baru, membunuh Yuan Xinghua, dan mengalahkan Sima Xingyun dan Ouyang Flame dalam kondisi cedera serius. Ya, Su Ling mengandalkan usahanya sendiri untuk melakukan banyak hal. Seperti yang dikatakan Su Ling sebelumnya, Tang Xian adalah seorang yang mulia dan sombong. Tentu saja, seorang wanita sombong seperti Tang Xian memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Tetapi ini adalah perbedaan terbesar antara Su Ling dan Tang Xian. Su Ling hanyalah orang biasa. Ia hanya dapat berjuang untuk apa yang ia inginkan. Tetapi Tang Xian, bagaimanapun, dapat dengan mudah diperoleh sesuka hati. Justru karena menyadari jurang pemisah yang sangat lebar antara dirinya dan Tang Xian, Su Ling tidak ingin terlalu terlibat dengan Tang Xian. Setelah memikirkannya dengan jelas, Su Ling langsung merasa lega. Beberapa senyuman muncul di wajahnya yang berwibawa. Dia menatap Tang Xian dengan sangat serius dan berkata dengan serius, "Kau tahu, tidak ada hubungan apapun di antara kita, dan aku sama sekali tidak menyukaimu. Tentu saja, kau pasti tidak menyukaiku. Aku tidak tahu mengapa kau harus menargetkanku seperti ini, tetapi aku harus memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah menikahimu. Ketika aku mencapai alam Tianwu, aku akan meninggalkan Sekte Yanyun." Tang Xian juga menatap Su Ling dengan sangat serius. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Tang Xian tiba-tiba terdiam lama. Ya, untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Ayo pergi. Apakah kamu tidak ingin membantu temanmu memilih keterampilan?" Tang Xian tersenyum pahit. Di matanya yang indah, dia memancarkan beberapa warna tak berdaya, dengan sengaja mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ya." Su Ling mengangguk. Dia tahu bahwa Tang Xian dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Dia mungkin tidak ingin terus terlibat dalam topik tadi. Kemudian, Su Ling berjalan ke paviliun kungfu. Tang Xian menatap sosok Su Ling. Perasaan batinnya menjadi sangat rumit. Apakah aku menyukainya? Apakah aku benar-benar menyukainya? Jika aku benar-benar menyukainya, mengapa aku menyukainya? Jelas tidak ada persimpangan antara aku dan dia. Aku hanya berpura-pura menyukaiku sebelumnya, tetapi aku sebenarnya ingin menggodanya. Tapi sekarang, apa yang salah dengan emosi yang rumit ini? Mata Tang Xian yang indah, seperti gelombang air biru, tampak penuh dengan air mata, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan air mata di dasar matanya menghilang, digantikan oleh ketegasan. Lupakan saja, memikirkan perasaan hanya menambah masalah. Tang Xian menggelengkan kepalanya dan mengikuti langkah Su Ling menuju paviliun kungfu. Di paviliun Gongfa, Tang Tua secara pribadi memimpin seluruh paviliun kungfu dari lantai pertama hingga lantai 8. Kungfu yang ditempatkan di lantai 8 adalah dharma tertinggi. Kecuali jika itu adalah kultivasi alam dan mencapai alam surgawi, Tang Tua akan setuju untuk memasuki lantai 8. Ketika mencapai alam surgawi, Anda dapat memasuki lantai 6 dan lantai 7. Sedangkan untuk alam Zhenwu, Anda hanya dapat bertahan di bawah lantai 5. Luo Wushuang adalah pria kuat sejati di langit. Ketika mata Tang Tua tertuju padanya, dia menyadari betapa luar biasanya Luo Wushuang. Di paviliun kungfu, Tang Tua mengerutkan kening. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Wushuang dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak menyangka ada seniman bela diri setingkatmu di antara para mahasiswa baru, dan mereka masih sangat muda. Itu benar-benar bagus. Terima kasih, Tang Tua." Luo Wushuang langsung tersenyum. Dia dulunya adalah pemimpin paviliun Raja Pedang. Jika dia tidak mengabdikan dirinya pada kultivasi seni bela diri karena dia menjadi pemimpin,
kultivasi alamnya akan lebih kuat. Sekarang, Luo Wushuang melepaskan segalanya di masa lalu dan mengejar seni bela diri yang paling kuat. Dia juga ingin menunjukkan sikap yang kuat dalam pertarungan berikutnya untuk supremasi kaum muda. Bagi Luo Wushuang, dia harus mengabdikan dirinya pada kultivasi dan tidak berani mengalihkan dirinya dari memikirkan hal-hal selain kultivasi seni bela diri. Tujuan bergabung dengan Sekte Yanyun dan Luo Wushuang adalah untuk meningkatkan prestasinya. Karena dia memiliki kesempatan untuk memasuki lantai 8 paviliun keterampilan Sekte Yanyun, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Luo Wushuang. Tentu saja, dia tidak akan melewatkannya. Baiklah, kultivasi alammu telah mencapai alam surga 3, dan kamu benar-benar dapat memasuki lantai 8. Old Tang mengangguk dengan puas. Dia tidak tahu bahwa Luo Wushuang sebenarnya adalah pemimpin paviliun Raja Pedang. Tentu saja, dia tidak perlu memperhatikan masalah yang membosankan ini. Bagaimanapun, dia adalah penjaga paviliun kungfu. Terlalu memperhatikan urusan orang luar hanya membuang-buang waktu. Terima kasih, Old Tang. Falling Frost berterima kasih. Di lantai 8 paviliun kungfu, hampir semua kungfu yang ditempatkan adalah yang tertinggi dan sangat kuat. Jika kultivasi alam tidak cukup, mudah untuk memiliki masalah. Oleh karena itu, bakat lama dinasti Tang terbatas. Hanya ketika kultivasi mencapai alam Tianwu, mereka dapat memiliki kesempatan untuk melangkah ke lantai 8. Tidak, terima kasih, jawab Tang Tua. Kemudian, Jenderal Tua Tang melihat ke arah para mahasiswa baru ini dan bertanya, apakah ada yang kultivasi alamnya telah mencapai alam surga dan dapat langsung memasuki lantai 8. Semua mahasiswa baru saling memandang dengan wajah kosong, sial. Jika kultivasi alamnya dapat mencapai alam surgawi, siapa yang akan datang ke Sekte Yanyun? Bagaimanapun, seni bela diri di alam fenomena surgawi dapat mendirikan sekte, dan kekuatannya termasuk yang teratas di dunia seni bela diri. Di atas alam fenomena surgawi, hanya ada alam yin yang, dan kemudian alam tertinggi, yang akan dihukum oleh hukum yang tidak lengkap. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa istimewanya alam surgawi, kalau tidak, lupakan saja. Tang Tua tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kelompok murid baru ini hanya mencapai alam surgawi dengan jatuh tanpa embun beku, yang membuat Tang Tua kecewa. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Tang Lao berpikir bahwa alam Tianxiang sudah menjadi alam yang sangat kuat. Seniman bela diri tingkat ini sering memilih untuk mendirikan sekolah di negara-negara kecil. Mereka tidak akan terus mengabdikan diri untuk mengembangkan seni bela diri, apalagi untuk Sekte Yanyun. Memikirkan hal ini, Tang Tua merasa lega dan berkata kepada Luo Wushuang, baiklah, pergilah ke lantai 8. Ya, tidak boleh ada embun beku yang turun. Pada saat ini, Su Ling berjalan ke paviliun kungfu. Dia juga salah satu murid baru. Namun, berbeda dari murid baru lainnya, Su Ling tidak menyembah sesepuh Sekte Yanyun, atau pemimpin sekte, tetapi langsung di bawah leluhur Sekte Yanyun, yang membuat identitas Su Ling di Sekte Yanyun sangat luar biasa. Melihat Luo Wushuang hendak melangkah ke lantai 8 paviliun kungfu, Su Ling melangkah maju dengan cepat, berjalan ke sisi Luo Wushuang, dan berbisik di telinganya, Guru, Anda pergilah ke lantai 8 terlebih dahulu. Setelah murid-murid membantu Wang Huan dan yang lainnya memilih kungfu, saya akan membantu Anda memilihnya. Ketika mendengar ucapan itu, Luo Wushuang tercengang. Setidaknya dia adalah seorang seniman bela diri di surga. Dia memiliki persepsi yang kuat dan kekuatan yang besar. Secara umum, dia pasti memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada Su Ling ketika memilih keterampilan. Namun sekarang, Su Ling berkata bahwa dia ingin membantunya memilih keterampilan, yang pasti membuatnya bingung. Namun, melihat ekspresi percaya diri Su Ling dengan matanya sendiri, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Saya akan menunggu Anda di lantai 8. Setelah itu, dia berjalan menuju lantai 8. Lantai 8 paviliun kungfu hanya dapat dimasuki oleh seni bela diri di alam fenomena surgawi. Su Ling hanyalah seorang seniman bela diri 6 lapis di alam Zhenwu. Secara logika, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki lantai 8, tetapi Luo Wushuang percaya bahwa karena Su Ling begitu percaya diri, Su Ling pasti punya cara untuk memasuki lantai 8 secara diam-diam. Luo Wushuang juga menantikan untuk melihat keterampilan seperti apa yang akan dipilih Su Ling untuknya. Begitu Tang Xian masuk ke paviliun kungfu, dia melihat Su Ling dan Luo Wushuang berbicara satu sama lain.
Meskipun Tang Xian tahu bahwa Luo Wushuang adalah guru suling, Tang Xian masih memiliki beberapa warna bermartabat di wajahnya setelah melihat bahwa Suling dan Luo Wushuang begitu dekat. Dia sedikit mengernyit. Tampaknya ada orang lain yang dianggap sebagai musuh di paviliun kungfu. Sebelum itu, ada Lu Sueyao, Putri Honglian, dan tentu saja, Luo Qianli, yang memasuki sekte Yanyun tetapi tidak pernah muncul. Dan Su Xiaomei, yang membuat Suling khawatir. Sekarang, ada Frostless lainnya. Meskipun Luo Wushuang adalah guru Suling, Luo Wushuang hanya 10 tahun lebih tua dari Suling, dan keterampilan kultivasi Luo Wushuang adalah milik Zihan, yang membuat wajah Luo Wushuang tidak terlihat tua, atau bahkan sangat muda, yang secara virtual meningkatkan kemungkinan antara Suling dan Luo Wushuang. Tang Xian bukan tipe idiot emosional seperti dulu. Dia tahu bahwa Luo Wushuang bersedia mengikuti Suling untuk meninggalkan paviliun Jianwang dan datang ke sekte Yanyun. Saya khawatir itu bukan hanya perasaan guru dan murid biasa. Mungkin, Luo Wushuang juga jatuh cinta pada Suling. Siapa yang bisa menjelaskannya? Pada saat ini, Tang Xian menghitung jumlahnya di dalam hatinya. Jika dia tidak menghitungnya, dia benar-benar tidak menyadari bahwa wanita yang terlibat dengan Suling telah mencapai 6. Tentu saja, Tang Xian tidak tahu bahwa selain orang-orang yang dia sadari, ada Ji Hongchen, yang telah memasuki sekte Yanyun tetapi bersembunyi dalam kegelapan, dan Xiao Xuexue, yang telah kembali ke daerah es yang jauh. Jika dia benar-benar berhati-hati, setidaknya 8 orang akan benar. Jika Anda ingin memasukkan Putri Qingcheng dari negara kuno Dayan, tentu saja, akan ada lebih banyak lagi. Bagaimanapun, ada terlalu banyak wanita yang terlibat dengan Suling, terutama wanita cantik dengan penampilan yang tak tertandingi, tetapi hanya ada satu orang di hati Suling. Menyadari peningkatan musuh potensial, wajah Tang Xian menjadi semakin buruk. Dia lebih jelas menyadari bahwa dia harus mengambil inisiatif. Pada saat ini, dia dengan cepat melangkah maju, datang ke sisi Suling dan berkata, "Aku akan menemanimu dan membantu teman-temanmu memilih keterampilan." Suling tertegun. Dia hendak menolak, karena dia benar-benar tidak bermaksud untuk memiliki terlalu banyak kontak dengan Tang Xian. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia merasakan tekanan berat dan waktu datang ke arahnya. "Suling, karena Nona tertua menawarkan, kamu bisa membiarkan Nona tertua pergi bersamamu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan hubungan kalian." Nafas Tang Lao terkunci di tubuh Suling, yang membuat nafas Suling menjadi mendesak. "Aku harus mengakui bahwa kekuatan Tang Lao benar-benar kuat. Setidaknya sekarang Suling tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika menghadapi Tang Lao." Apa yang dikatakan Tang Tua itu sangat benar. "Xian, ayo pergi. Kamu ikut aku." Suling tersenyum dan berkata, "Ya." Tang Xian mengangguk sedikit dan mengikuti Suling untuk membantu Zheng Yan, Wang Huan dan yang lainnya memilih keterampilan mereka. Setelah meninggalkan lantai pertama paviliun Gongfa, Suling berjalan menuju lantai 5 paviliun Gongfa. Dia sengaja mempercepat kecepatan berjalannya dan ingin memaksa jarak dari Tang Xian. "Apakah kamu harus berjalan secepat itu?" tanya Tang Xian. "Apakah kamu harus melakukan ini?" Suling bertanya. "Perasaan bisa dipupuk," kata Tang Xian. "Tidak perlu." Suling menolak. Tang Xian tiba-tiba terdiam. Dia tahu bahwa percakapan ini masih tidak masuk akal. Suling adalah orang yang keras kepala. Jika Suling tidak menyukai Tang Xian, bahkan jika Tang Xian mengambil inisiatif untuk berbaring di tempat tidur Suling, Suling tidak akan menyentuh Tang Xian. Zheng Pangzi adalah pejuang dari 9 puncak alam Zhenwu. Dia seharusnya berada di lantai 5. Oleh karena itu, pemberhentian pertama kita adalah pergi ke lantai 5. Suling berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan Tang Xian. "Jika bukan karena Tang Lao yang menatapnya, aku khawatir dia akan meninggalkan Tang Xian." Segera, Suling datang ke lantai 5, dan Tang Xian mengikutinya. Benar saja, seperti yang diharapkan Suling, Zheng Pangzi memang berada di lantai 5. Saat ini, dia memutar tubuhnya yang gemuk dan berjalan di lantai 5. Meskipun dia sedikit gemuk, metode tubuhnya memang sangat fleksibel. Dia terus memilih keterampilan yang tepat di antara puluhan ribu keterampilan. Keterampilan tingkat raja adalah keterampilan yang sangat bagus. Keterampilan ini lebih sulit untuk dikultivasikan daripada keterampilan tingkat surga, tetapi dengan cara yang sama, kekuatan kultivasi yang berhasil juga lebih kuat daripada keterampilan tingkat surga. Tentu saja,
Keterampilan tingkat kekaisaran hampir mirip dengan keterampilan tingkat kekaisaran dan keterampilan tingkat raja, tetapi kekuatan kultivasi yang berhasil akan menjadi semakin kuat. Tetapi kekuatan ini tidak cukup untuk mendukung tingkat perubahan kualitatif. Perubahan kualitatif adalah antara hukum kekuatan tingkat kekaisaran dan hukum tertinggi. Ya, bahkan jika Anda telah mempraktikkan peringkat raja, peringkat kaisar, dan peringkat kaisar, Anda masih jauh lebih sedikit daripada mereka yang mempraktikkan hukum tertinggi. Karena hukum tertinggi dicampur dengan pesona kekuatan tertinggi. Sama seperti pemujaan 10.000 pedang suling, ini adalah hukum tertinggi yang ditinggalkan oleh Mahaguru 10.000 pedang, yang mengandung pesona Mahaguru 10.000 pedang dan sangat kuat. Kekuatan Zheng Yan cukup bagus. 9 puncak alam Zhenwu hanya berjarak 1 langkah dari alam Tianwu. Sangat bagus untuk mengembangkan keterampilan tingkat raja. Saat ini, Zheng Yan, seperti seniman bela diri lainnya yang memasuki lantai 5, dengan panik mencari keterampilan tersebut dan mencoba menemukan yang paling kuat. Kekuatan jiwaku sekarang telah mencapai pertengahan tingkat ketiga. Dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya, ini jelas merupakan keuntungan besar bagiku. Dengan mengandalkan kekuatan jiwaku, aku dapat menemukan keterampilan paling kuat di antara puluhan ribu metode keterampilan dengan lebih cepat. Meskipun Zheng Yan gemuk, hatinya seperti cermin. Jelas bahwa ada begitu banyak keterampilan di lapisan kelima. Jika kamu tidak menggunakan beberapa cara, kamu tidak dapat menemukan keterampilan yang paling kuat. Bagaimanapun, bahkan jika level terendah dari tingkat kelima adalah level surga dan level tertinggi adalah level raja, pasti ada celah besar antara keterampilan ini. Setelah memikirkannya dengan jelas, Zheng Yan mengerutkan kening. Dia melepaskan kekuatan jiwa di pertengahan tingkat ketiga dan terus berlari di lapisan kelima. Begitu kekuatan jiwa merasakan keberadaan keterampilan yang kuat, dia segera mencarinya. Seperti dua kacang polong, Zheng Yan tergila-gila mencari cara untuk melakukan sesuatu. Di lapisan kelima, ada lebih dari selusin praktisi seni bela diri. Prestasi mereka telah mencapai ranah seni bela diri sejati tingkat tinggi. Wajah mereka memerah, takut kalau-kalau keterampilan mereka yang hebat akan ditemukan oleh pesaing mereka terlebih dahulu. Setelah Suling dan Tang Xian memasuki lantai 5, mereka melihat bahwa para seniman bela diri di lantai 5 sedang mencarinya dengan panik. Mereka juga sedikit terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Lebih dari selusin praktisi seni bela diri ini telah mencapai alam seni bela diri sejati tingkat tinggi. Mereka tidak terlalu lemah, tetapi bakat seni bela diri mereka tidak terlalu menonjol. Jika mereka ingin membuat prestasi yang lebih besar di jalan seni bela diri, mengembangkan keterampilan yang hebat adalah pilihan terbaik. Tang Xian mengerutkan kening. Meskipun keterampilan di lapisan kelima adalah keterampilan tingkat Wang dan dirampok oleh para praktisi seni bela diri sejati tingkat tinggi ini, dia sama sekali tidak peduli dengan keterampilan ini, karena di matanya, tingkat keterampilan ini benar-benar terlalu rendah baginya untuk melihatnya, apalagi membuang-buang waktu untuk berlatih. Namun, untuk seni bela diri biasa, keterampilan tingkat raja ini ada seperti daging dan kentang. Suling tahu arti kata-kata Tang Xian, tetapi dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Tang Xian. Dia menatap Tang Xian dengan sangat serius dan berkata, tidak semua orang memiliki segalanya saat lahir. Bagi kebanyakan orang, jika ingin memiliki sesuatu, cobalah untuk memperjuangkannya. Setelah mengatakan ini, sosok Suling melintas dan menghilang di hadapan Tang Xian. Tang Xian tercengang. Dia tahu apa yang ditekankan Suling, tetapi dia tidak dapat membantah, karena dia benar-benar memiliki banyak hal begitu dia lahir. Dan hal-hal itulah yang diperjuangkan oleh banyak seniman bela diri sepanjang hidup mereka. Ketika Suling muncul lagi, Suling telah datang ke sisi Zheng Yan. Pada saat ini, mata Zheng Yan memerah. Dia berlari dengan panik di lantai 5. Ada puluhan ribu keterampilan tingkat raja di sini. Jumlahnya benar-benar terlalu banyak. Dia harus terus-menerus memilih, membandingkan, dan membuat pilihan yang sesuai. Ini seperti telinga gandum terbesar. Anda tidak akan pernah merasakan telinga gandum mana yang terbesar. Misalnya, Zheng Yan menemukan formula runtuhnya gunung sebelumnya, yang merupakan keterampilan tingkat surga yang asli, tetapi ini adalah lantai 5. Zheng Yan tahu bahwa ada keterampilan tingkat raja di lantai 5. Tentu saja, dia tidak akan memilih formula longsor, tetapi formula longsor itu benar-benar kuat. Akhirnya, Zheng Yan mengembalikan formula longsor itu ke tempatnya. Kali ini,
Sebagai mahasiswa baru, mereka hanya dapat memilih satu keterampilan. Kondisi ini sangat keras. Mereka harus memilih keterampilan yang paling kuat dalam waktu yang terbatas. Karena itu, bahkan jika mereka menemukan keterampilan tingkat langit yang paling kuat, mereka tidak akan memilih. Mereka harus berusaha untuk memilih keterampilan tingkat raja yang kuat. Bagaimanapun, level skill memang merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan untuk skill itu sendiri. Aku harus menemukan skill level raja yang kuat. Mata Zheng Yan memerah dan bergumam. Namun saat ini, Su Ling mengangkat lengannya dan langsung menjepitnya di bahu Zheng Yan. Zheng Yan gemetaran. Dia mengira bahwa seniman bela diri lain menghalanginya memilih skill dan sengaja membuang-buang waktunya. Karena itu, tanpa berpikir panjang, dia langsung meninju Su Ling. Namun, Su Ling tersenyum dan menjabat tangan kanannya, langsung menangkis tinju Zheng Yan. Bagaimana jika Zheng Yan adalah puncak ke-9 dari alam Zhenwu? Su Ling sama sekali tidak takut. Pria gendut, ini aku. Setelah menerima pukulan Zheng Yan, Su Ling menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menamparkan Zheng Yan tanpa ampun. Dia membangunkan Zheng Yan dari kegilaannya memilih skill. Su Ling tampak sangat serius, menatap Zheng Yan dan memarahi, "Apa kau gila? Bahkan aku memukulnya." Petik 2 titik 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 petik 2. Zheng Yan terdiam. Dia tidak tahu bahwa Su Ling adalah orang yang menghentikannya tadi. Jika dia tahu, dia pasti tidak berani melawan Su Ling. Saudara Su, orang-orang ini gila memilih keterampilan yang paling kuat. Aku merasa seperti akan kalah. Karena seseorang baru saja memilih keterampilan tingkat raja. Tetapi hampir semua keterampilan yang kutemukan di sini adalah keterampilan tingkat surga, yang jauh lebih lemah daripada keterampilan tingkat raja. Melihat Su Ling muncul, Zheng Yan dengan cepat menjelaskan. Yan Yunzong hanya memberi mereka waktu 2 jam untuk memilih kungfu. Ketika 2 jam berlalu, mereka harus meninggalkan paviliun kungfu. Memang ada beberapa jurus tingkat raja di lantai 5, tetapi jurus tingkat surga yang kuat adalah yang utama. Namun, tidak peduli seberapa kuat jurus tingkat surga, jurus itu tidak dapat dibandingkan dengan jurus tingkat raja. Bagaimanapun, jurus itu ditekan oleh tingkat jurus. Su Ling memikirkannya. Setelah mendengar penjelasan Zheng Yan, Su Ling mengerti mengapa Zheng Yan begitu marah. Ternyata seseorang telah memilih metode Wang Jie Gong, yang pada dasarnya meningkatkan tekanan pada Zheng Yan untuk memilih metode Gong. Pria gemuk, jangan khawatir. Aku di sini untuk membantumu memilih jurus yang paling kuat. Kau adalah saudaraku, dan aku akan membantumu memilih jurus yang paling kuat. Su Ling merendahkan suaranya, menepuk bahu Zheng Yan dan berkata, "Bagus, Kakak Su, aku percaya padamu." Zheng Yan selalu percaya pada Su Ling. Karena Su Ling berkata untuk membantunya memilih jurus, Su Ling akan membantunya memilih jurus yang sangat kuat. Namun, saat itu, tawa dingin yang menghina tiba-tiba terdengar. Su Ling, sepertinya kau sangat suka bicara besar. Ada puluhan ribu metode keterampilan di sini. Mengapa kau mengatakan bahwa keterampilan yang kau pilih harus yang paling kuat? Sosok kurus berhenti sejenak dan berkata dengan dingin kepada Su Ling. "Kakak Su, itu dia. Dia telah memilih keterampilan tingkat raja dan tinju ilahi keruntuhan kosong. Dia sangat sombong." Suara Zheng Yan rendah dan wajahnya sangat serius. Dia benar-benar iri pada orang itu. Orang itu dapat memilih keterampilan tingkat raja. Kultivasi berikutnya harus dengan angin dan air, dan kekuatannya pasti melonjak. Di sisi lain, aku memilih begitu lama, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Baiklah, begitu. Su Ling mengangguk. Dia menyipitkan matanya. Sosok kurus itu jelas memusuhi dia. Kata-kata itu baru saja terungkap. Su Ling, dalam hal bakat bela diri, aku benar-benar tidak sebaik dirimu. Dalam hal kekuatan bela diri, aku benar-benar tidak sebaik dirimu, tetapi jika aku berbicara tentang visi pemilihan keterampilan, aku yakin kamu tidak sebaik aku. Sosok kurus itu, bernama Yan Yu, berasal dari Kekaisaran Honglian. Ketika dia melihat bahwa Putri Honglian memuji Su Ling, dia secara alami sangat membenci Su Ling. Saat ini, dia menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, Apakah kamu memiliki kepercayaan diri dan berani bertaruh denganku?" Hah, mendengar taruhan itu, Su Ling sedikit mengernyit dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Apa taruhannya?" "Haha, bertaruhlah saja, jika kekuatan jurus yang kau pilih di lapisan kelima lebih kuat dari jurus yang kupilih,
maka jurus retak kosong runtuh yang kupilih akan diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Sebaliknya, jika kekuatan jurus yang kau pilih tidak sekuat jurus yang kupilih, maka kau harus berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali dan menjauhlah dari Putri Honglian. Yan Yu mencibir dengan nada menghina. Ia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk memata-matai. Di lapisan kelima, kekuatan jurus retak kosong longsor dewa termasuk yang teratas. Sulit untuk menemukan jurus yang lebih kuat daripada jurus retak kosong longsor dewa, kecuali kau pergi ke lapisan ke-6, tetapi aturan pembatasannya sangat jelas dan hanya dapat dipilih dari lapisan kelima. Setelah mendengar kata-kata provokatif Yan Yu, mata Suling menjadi suram, alisnya terkunci, dan ia menatap Yan Yu dengan dingin. Suling, bukankah kau sombong? Apa, sekarang kau bahkan tidak punya keberanian untuk bertaruh denganku? Melihat Suling terdiam, Yan Yu membuat langkah lebih maju, dan berkata dengan dingin Yan Yu adalah murid baru. Dia baru saja masuk ke Sekte Yan Yun. Dia berasal dari Kekaisaran Honglian. Dia sangat kuat. Di antara kelompok pendatang baru ini, dia pasti termasuk dalam 10 besar. Saat ini, di lantai 5, banyak seniman bela diri semua melihat Yan Yu dan Suling. Mereka telah mendengar tentang nama Suling. Kekuatan Suling pasti termasuk yang teratas di antara kelompok mahasiswa baru ini. Namun, kali ini, Yan Yu ingin bertaruh dengan Suling untuk melihat siapa yang dapat menemukan keterampilan tingkat tinggi dan lebih kuat. Anda tahu, taruhan ini tidak hanya bergantung pada kultivasi ranah seni bela diri seseorang, tetapi juga pada kekuatan jiwa, serta persepsi keterampilan dan keberuntungan yang unik. Tidak diragukan lagi bahwa Yan Yu adalah salah satu dari orang-orang yang beruntung itu. Tidak lama setelah dia memasuki lantai 5, dia berhasil menemukan keterampilan tingkat raja di sini. Di lantai 5 paviliun kungfu, tingkat teratas kungfu adalah kungfu tingkat raja. Selain itu, sebagian besar adalah kungfu tingkat surga. Oleh karena itu, Yan Yu menemukan jurus tingkat raja, dan jurus itu juga jurus tingkat raja dari tinju dewa retak kosong runtuh. Jurus itu memiliki kekuatan tak terbatas. Dia benar-benar memiliki modal kesombongan. Yan Yu benar-benar pandai memilih waktu. Dia jelas memiliki jurus tingkat raja, dan dia juga merupakan jurus tingkat atas tinju dewa retak kosong runtuh dalam jurus tingkat raja, tetapi dia masih ingin bertaruh dengan Suling. Tampaknya dia benar-benar tidak menyukai Suling. Dia ingin menghukum Suling dan sengaja membuat Suling tersipu. Ya, Yan Yu jelas-jelas disengaja. Jika Suling impulsif dan ingin bertaruh dengan Yan Yu, Suling pasti akan kalah, atau bahkan kehilangan muka. Hehe, kurasa kekhawatiran kita sama sekali tidak perlu. Karena Suling tidak bodoh, dia tidak perlu bertaruh dengan Yan Yu. Ya, kecuali Suling benar-benar bodoh dan harus bersaing dengan Yan Yu, Suling sama sekali tidak akan bertaruh dengan Yan Yu. Di lantai 5, lebih dari selusin seniman bela diri berhenti mencari jurus pada saat ini dan fokus pada Suling, Yan Yu, dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa tujuan Yan Yu memprovokasi Suling sangat sederhana. Dia ingin memancing Suling untuk menerima taruhannya, lalu menamparkan wajah Suling agar Suling kehilangan muka. Yan Yu sangat percaya diri dengan keterampilan yang dimilikinya. Bagaimanapun, keterampilan yang dimilikinya adalah tinju dewa yang retak dan runtuh, yang merupakan keterampilan tingkat raja yang sebenarnya. Selain itu, di antara keterampilan tingkat raja, itu masih merupakan keterampilan yang kuat. Bahkan jika kultivasi Suling Wu di bidang seni bela diri sangat luar biasa, lalu bagaimana? Suling bukanlah seorang jenius dalam semua aspek. Bisakah Suling melampauinya dalam memilih keterampilan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Lagi pula, di lapisan kelima, ada beberapa keterampilan terkuat, yaitu keterampilan tingkat raja. Bahkan jika Suling melawan langit, dapatkah dia menemukan keterampilan tingkat kaisar, atau bahkan keterampilan tingkat kaisar, di lapisan kelima ini? Selama Suling berani bertaruh denganku, aku pasti akan mengalahkan Suling, membuat Suling kehilangan muka, membuat Suling benar-benar malu, dan masih di depan Tang Xian, yang pasti akan memukul kepercayaan diri Suling. Haha, siapa yang membuat Suling begitu sombong? Yan Yu mengerutkan kening, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Suling memiliki hubungan yang baik dengan Putri Honglian. Siapapun yang mengenal Putri Honglian tahu bahwa Putri Honglian jelas tertarik pada Suling. Sialan, itu menjijikkan. Yan Yu selalu menyukai Putri Honglian. Sayangnya, Putri Honglian sama sekali tidak mengenal Yan Yu. Bagaimanapun,
di wilayah Kekaisaran Honglian, Putri Honglian adalah putri bangsawan sejati. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk memberi tahu dia. Meskipun dikatakan bahwa keluarga Yan Yu berada di Kekaisaran Teratai Merah, itu masih sangat baik, setidaknya puluhan kali lebih kuat dari keluarga Suling. Namun meskipun begitu, Yan Yu masih belum memenuhi syarat untuk mendekati Putri Honglian. Di wilayah Kekaisaran Teratai Merah, hanya Suanyuan Cangkong yang mampu mendekati anak-anak keluarga Putri Teratai Merah. Suanyuan Cangkong lahir di keluarga bangsawan Suanyuan. Ya, keluarga Yan Yu jauh lebih sedikit daripada keluarga Suanyuan. Itu sebabnya dia tidak bisa dekat dengan Putri Honglian. Dia hanya bisa menonton dari kejauhan. Yan Yu tahu bahwa berkali-kali, banyak hal telah ditakdirkan sejak saat lahir. Oleh karena itu, Yan Yu tahu bahwa jika dia ingin dekat dengan Putri Honglian, dia harus mengikuti jejak Putri Honglian. Karena Putri Honglian datang ke Sekte Yanyun, dia akan datang ke Sekte Yanyun. Bakat, seni bela dirinya juga sangat kuat. Meskipun jauh lebih sedikit daripada Suanyuan Cangkong dan bakat tak tertandingi lainnya, itu juga sangat bagus. Yan Yu yakin bahwa selama dia bisa mengimbangi Putri Honglian, suatu hari Putri Honglian akan menyadari keberadaannya. Namun, ketika Yan Yu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Putri Honglian dan Suling berbicara dan tertawa, dan Putri Honglian masih peduli dengan Suling, Yan Yu benar-benar marah. Dia harus membuat Suling terlihat baik dan membuat Suling kehilangan muka. Pada saat ini, Yan Yu merendahkan dan menatap Suling dengan dingin. Melihat Suling terdiam, seringai di wajah Yan Yu tiba-tiba menjadi lebih makmur. Suling, jika kamu tidak berani bertaruh denganku, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, kamu hanya seorang seniman bela diri yang kuat. Kamu pasti memiliki mata yang jauh lebih sedikit untuk memilih keterampilan daripada aku. Yan Yu setengah menyipitkan matanya dan menatap Suling dengan jijik, dengan sengaja menyindir. Sampai sekarang, Yan Yu belum menyerah memprovokasi Suling. Ia berharap dapat memprovokasi Suling dan membuat Suling termotivasi untuk menerima tantangannya. Saudara Su, orang ini menyebalkan. Ia memiliki keterampilan tingkat raja. Sekarang ia datang untuk bertaruh denganmu. Jangan tertipu olehnya. Zheng Yan tetap di dekatnya. Meskipun ia iri pada Yan Yu, orang yang hina, yang telah memperoleh keterampilan tingkat raja, ia tetap bersikap rasional sebisa mungkin. Dalam hal ini, membiarkan Suling menerima tantangan dan taruhan Yan Yu tidak diragukan lagi berarti membiarkan Suling mengakui kekalahan secara langsung, karena taruhan ini tidak ada artinya. Ya, Suling, Zheng Yan benar. Bagaimanapun, ini hanya lantai 5 paviliun kungfu. Kungfu terkuat adalah kungfu Wang Jie. Selain itu, aku pernah mendengar bahwa kungfu terkuat di lantai 5 adalah tinju. Aku khawatir itu adalah tinju dewa keruntuhan kosong yang diperoleh Yan Yu. Tang Xian mengangguk, segera merendahkan suaranya, dan berkata dengan suara yang dalam kepada Suling. Kakak Su, kakak iparmu benar. Jangan impulsif. Zheng Yan tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, Zheng Yan menatap Yan Yu dengan mata yang sangat muram dan dingin dan memarahi. Yan Yu, singkirkan pikiran jahat dan kejammu. Kakak Su tidak akan pernah tertipu olehmu dan membuat taruhan yang membosankan denganmu. Bertaruh denganmu hanya akan menghina kakak Su. Hehe, aku tidak berani, tetapi aku tidak berani. Kupikir Suling, seorang jenius seni bela diri, seharusnya menjadi pria yang gigih yang tidak takut pada langit dan bumi, tetapi sekarang tampaknya memang begitu. Yan Yu segera terkekeh, menatap mata Suling, dan mencibir. Yan Yu, kamu penuh kebencian. Zheng Yan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tampak menjijikkan dan menatap Yan Yu. Dia sudah menjadi 9 pencapaian kultivasi puncak dari alam Zhenwu, dan kekuatannya tidak lebih buruk dari Yan Yu. Dia berteriak dengan marah, diam. Pada saat berikutnya, Zheng Yan sangat marah dan memukul wajah Yan Yu dengan tinjunya yang berat. Namun, saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Zheng Yan. Sosok itu berdiri tegak dan tegap, dan tatapannya sangat tegas. Dia menatap Zheng Yan dengan sangat serius dan berkata, "Pria gendut, apakah kamu menginginkan tinju di tangannya?" Hah, mendengar ucapan itu, Zheng Yan tertegun dan berkata dengan heran, "Suling, jangan impulsif. Pria gendut, kau sudah mengenalku begitu lama. Pernahkah kau melihatku melakukan sesuatu yang tidak kuketahui? Aku hanya bertanya padamu, apakah kau menginginkan tinju kosong yang retak di tangannya?"
Su Ling menyipitkan matanya dan bertanya. Ya, tentu saja, itu adalah keterampilan tingkat raja, tapi... Zheng Yan langsung, sangat bersemangat. Meskipun Yan Yu tidak tahu malu, visinya dalam memilih keterampilan benar-benar mengagumkan. Dia mendapatkan keterampilan tingkat raja dalam sekejap, yang benar-benar menakjubkan. Namun selain bersemangat, Zheng Yan masih tahu betapa sulitnya mengalahkan Yan Yu dalam memilih keterampilan. Terlebih lagi, begitu Su Ling kalah dari Yan Yu, dia akan bersujud dan meminta maaf kepada Yan Yu. Bersujud, dengan karakter Su Ling, aku khawatir aku lebih baik mati daripada berlutut di hadapan orang lain. Namun, sebelum Zheng Yan selesai berbicara dan Su Ling langsung mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Zheng Yan. Dia selalu tersenyum pada wajah Su Ling dan berkata, tidak banyak, dan selama kamu menginginkan keterampilan itu, aku akan mendapatkannya kembali untukmu. Kemudian Su Ling melangkah maju dan datang ke Yan Yu. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu masih menghitung apa yang baru saja kamu katakan? Tentu saja, selama kamu bertaruh, aku akan menemanimu sampai akhir. Yan Yu mengerutkan kening. Apakah Su Ling benar-benar sebodoh itu dan ingin bertaruh dengannya? Kamu tahu, dia sudah mendapatkan Wang Jiegong. Dalam hal ini, bertaruh sama sekali tidak baik untuk Su Ling. Baiklah, bagus. Su Ling mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, bertaruhlah. Namun, menurutku taruhanmu tidak terlalu penting. Karena semua orang adalah pria, bertaruhlah dengan taruhan yang besar. Bagaimana, Su Ling? Jangan impulsif. Pada saat ini, Tang Xian, yang mengikuti Su Ling, berkata dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa, Su Ling melirik Tang Xian dan memberi isyarat agar Tang Xian tidak perlu mengatakan lebih banyak. Melihat kepercayaan diri Su Ling, Tang Xian terdiam. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai Su Ling. Bagaimanapun, Tang Tua mengatakan bahwa keterampilan terkuat di lapisan kelima adalah tinju, dan keterampilan tingkat Raja Yan Yu hanyalah tinju, dan itu sangat kuat. Siapa yang bisa menjamin bahwa teknik tinju terkuat yang disebutkan oleh Tang Tua bukanlah tinju ilahi retak dan runtuh di tangan Yan Yu? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Tang Xian dengan enggan menghela nafas lega. Dia masih memilih untuk mempercayai Su Ling dan berkata, baiklah, kamu harus memperhatikan. Ya, Su Ling mengangguk. Dia tidak peduli dengan taruhan ini. Bagaimanapun, ada puluhan ribu metode keterampilan di lapisan kelima. Pasti ada keterampilan yang lebih kuat daripada tinju ilahi yang retak dan runtuh. Su Ling, kamu bilang kamu ingin bertaruh besar. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Yan Yu tersenyum beberapa kali. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Su Ling begitu sombong seperti yang diisukan. Dia telah memperoleh keterampilan tingkat raja, tetapi Su Ling masih berani bertaruh dengannya dengan percaya diri. Apakah Su Ling benar-benar tidak takut kalah? Konyol, konyol. Kali ini, Yan Yu benar-benar yakin akan menang. Pertaruhkan hidupmu. Semua orang adalah pria, tidak ada artinya berlutut setelah kalah. Baiklah, jika aku kalah, kamu dapat mengambil nyawaku secara langsung. Begitu pula, jika kamu kalah, aku dapat mengambil nyawamu. Wajah Su Ling penuh dengan senyuman. Dia sama sekali tidak khawatir, dan berkata langsung. Hah, mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Yan Yu tercengang dan memasang beberapa warna bermartabat di wajahnya. Berjudi, apa-apaan ini? Apakah Su Ling benar-benar gila? Cukup gila untuk bertaruh dengannya. Apakah Su Ling benar-benar peduli dengan hidup dan mati? Yan Yu mengerutkan kening. Dia ragu-ragu. Ya, dia khawatir ketika melihat Su Ling tersenyum, karena dia takut Su Ling punya kartu. Yan Yu benar-benar pengecut. Dia sudah memperoleh keterampilan tingkat raja, tetapi dia masih ragu-ragu. Apakah dia begitu takut kalah dari Su Ling? Benar sekali. Jurus tingkat raja tetaplah jurus tinju dewa retak kosong runtuh. Yan Yu toh tidak akan kalah dari Su Ling. Bahkan jika tingkat kultivasi seni bela diri Su Ling kuat, visinya untuk memilih jurus mungkin tidak terlalu kuat. Selain itu, bahkan jika visi Su Ling untuk memilih jurus kuat, dia paling-paling hanya bisa menemukan jurus yang setingkat dengan jurus tinju dewa retak kosong runtuh. Yan Yu, tidak mungkin kamu bisa kalah. Ya, sangat sulit bagi Yan Yu untuk kalah dalam taruhan ini. Bagaimanapun, ini baru lantai 5 paviliun kungfu. Kungfu terkuat di lantai ini adalah kungfu tingkat raja. Yan Yu memiliki kungfu tingkat raja, yang sangat kuat. Bahkan jika Su Ling sangat memberontak,
dia bisa menemukan kungfu yang lebih kuat, yang paling mirip dengan yang diperoleh Yan Yu. Selusin seniman bela diri itu semua memandang Yan Yu dan membenci Yan Yu. Jelas bahwa Yan Yu ingin bertaruh dengan Su Ling tadi. Namun sekarang, Su Ling setuju untuk bertaruh, dan itu berdasarkan pada Yan Yu yang telah memperoleh keterampilan tingkat raja, tetapi Yan Yu ragu-ragu, dan tampaknya Yan Yu sama sekali tidak berani bertaruh dengan Su Ling. Yan Yu benar-benar terlalu pengecut. Hanya karena Su Ling berjudi dengannya, dia tidak berani bertaruh dengan Su Ling. Dia benar-benar terlalu pengecut, seperti pemborosan. Sungguh konyol. Bagaimanapun, Yan Yu adalah seorang pejuang dari 9 puncak alam Zhenwu. Dia hanya selangkah lagi dari alam Tianwu, dan persepsinya juga sangat kuat. Oleh karena itu, dia pasti mendengar komentar dari selusin seniman bela diri di sekitarnya. Saat ini, Yan Yu mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap dingin ke arah seniman bela diri di sekitarnya. Memang, apa yang dikatakan seniman bela diri di sekitarnya juga merupakan apa yang ada dalam hatinya. Sekarang, bagaimanapun, dia memiliki keterampilan tingkat raja, tetapi Su Ling tidak memiliki apapun. Selanjutnya, bahkan jika Su Ling melawan langit dan menemukan keterampilan yang kuat, tingkatnya paling tinggi adalah tingkat raja, dan kekuatannya paling mirip dengan tinju dewa retak kosong runtuh. Dengan kata lain, kecuali Su Ling dapat menemukan keterampilan tingkat yang lebih tinggi, taruhan ini paling banyak akan berakhir seri dengannya. Setelah memikirkannya dengan jelas, Yan Yu segera menarik napas dan sedikit mengernyit. Wajah gugupnya jauh lebih rileks. Wajah kaku Yan Yu memancarkan beberapa senyuman. Dia menyipitkan matanya, menatap Su Ling dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu yakin ingin berjudi? Ini bukan hal kecil, aku tidak takut, aku hanya berharap kamu memikirkannya. Jangan pikirkan itu, pertaruhkan saja hidupmu. Su Ling tersenyum. Su Ling tidak ragu-ragu saat mengatakan ini. Baginya, berjudi hanyalah hal kecil seperti minum segelas air dingin. Ya, masalah sepele seperti berjudi sama sekali tidak layak mendapat perhatian Su Ling, dan tidak layak mendapat perhatian lebih dari Su Ling. Karena terlalu banyak pertimbangan hanya akan membuang-buang waktu. Tang Xian mengikuti Su Ling dan melihat Su Ling tersenyum. Tang Xian langsung terlihat berkeringat. Su Ling benar-benar putus asa. Namun, mungkin disinilah Tang Xian menghargai Su Ling. Meskipun dia tahu ada kemungkinan besar untuk kalah, Su Ling akan tetap maju dan tidak menunjukkan rasa takut. Su Ling, mengapa kamu begitu percaya diri? Apakah kamu benar-benar takut mati? Tang Xian mengerutkan kening. Beberapa warna pekat melintas di matanya yang indah. Dia benar-benar khawatir tentang ancaman nyawa Su Ling. Tampaknya Tang Xian mengkhawatirkan dirinya sendiri. Su Ling segera berbalik dan memancarkan beberapa tatapan percaya diri di matanya yang tenang dan tidak bergerak. Setelah dia menatap Tang Xian dalam-dalam, dia menggerakkan matanya dan melihat puluhan ribu keterampilan yang ditempatkan dengan rapi di depannya. Pada saat ini, belasan seniman bela diri di sekitarnya semua memandang Su Ling.